Pada hari ketiga pelatihan juga turut menghadirkan narasumber chef yang sekaligus memaparkan tentang kebutuhan gizi balita. Pemberian makanan tambahan adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran. Ini yang bisa dibuat. Makanannya selalu bentuknya halus gitu ya. Bentuknya halus, kemudian atau puree kalau kita nyebutnya, itu bisa buah, bisa sayuran, bisa mix keduanya atau salad buah. Nah, kalau pas membuat yang dari bawah, yang salad buah, itu kalau buah-buah itu yang lunak, monggo bisa langsung ya. Tapi kalau maunya yang masih keras gitu, boleh direbus dulu boleh. Direbus dulu boleh. Nah, kalau direbus, ini sekalian tipsnya nggih. Airnya jangan dibuang nggih, Bu. Airnya jangan dibuang nggih. Karena vitamin larut airnya, vitamin A, vitamin C, vitamin E-nya itu hilang nek dibuang. Nek sayuran itu juga begitu. Itu dicuci dulu baru direbus atau dikupas. Biasanya kita kan enggak. Kita dibalik gitu ya. Sayuran itu dibalik, terus buah itu juga wis gadek dicuci, wis pokoknya langsung aja dipakai. Jangan gitu, Bu, karena di usia segini nih bayi atau anak-anak itu bukan seperti manusia yang bentuknya kecil, bukan. Begitu. Ini yang ngomong begini ini bukan chefnya. Jadi dari sisi gizinya nggih. Karena pencernaannya masih baru belajar mencerna ngaten nggih. Kemudian semua masih belum berfungsi optimal. Kenapa harus bentuknya halus? Itu seperti itu. Pada kesempatan ini, peserta pelatihan juga diajak untuk mengolah langsung PMT yang mudah dan anak-anak dipastikan suka. Adapun jenis dan bentuk makanan diutamakan berbasis bahan makanan atau makanan lokal. Makanan tambahan diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita sasaran. Makanan tambahan balita ini yang memakai bahan lokal seperti yang mudah didapatkan di rumah. Contohnya labu kuning, kentang, wortel, telur, jagung manis, serta bahan tambahan lainnya seperti pala, santan, daun bawang, serta susu formula. Makanan tambahan diberikan sekali sehari selama 14 hari berturut-turut. Pemberian makanan tambahan yang diberikan pada balita gizi buruk bertujuan memberikan asupan yang tinggi protein dan cukup vitamin mineral secara bertahap guna mencapai status gizi yang optimal dengan komposisi zat gizi mencukupi. Untuk kader-kader di Kota Kediri ini untuk pelatihan hari ini alhamdulillah itu antusiasnya luar biasa. Yang pertama, kemudian rasa ingin tahu untuk belajar dan untuk mengaplikasikan di puskesmas yang ada atau pendampingannya, insya Allah nanti akan bisa bermanfaat di pelatihan yang sekarang. Gitu. Menu yang ditampilkan hari ini kita klasifikasikan mulai anak di bawah 1 tahun, kemudian 1 sampai 2 tahun dan 2 tahun sampai 5 tahun. Menu-menunya meliputi menu halus atau puree untuk yang di bawah 1 tahun, kemudian menu-menu snack camilan begitu yang untuk 1 dan 2 tahun, di mana komposisinya komposisi lengkap sesuai dengan pedoman gizi, sesuai isi piringku. Kemudian yang untuk pengganti sayur gitu. Jadi kita membuat dari es krim, membuat juga es puter di mana bahan-bahannya dari sayur-sayuran. Diharapkan dari pelatihan-pelatihan ini, kader ini bisa pendampingannya secara optimal begitu dengan bahan-bahan kearifan lokal yang ada dan juga supaya bisa dari yang dibutuhkan di balita-balita ini PMT-nya bisa dikonsumsi dengan baik dan otomatis nanti ujungnya adalah stunting itu juga akan hilang gitu, seperti itu.
Pemberian makanan tambahan yang variatif sangat efektif dalam meningkatkan status gizi balita yang mengalami stunting dan gizi kurang. Di samping itu kemudian memperoleh bahan dasar pembuatan PMT ini sangat mudah didapatkan. Sumber bahan dapat diselerasikan untuk menjadi bahan makan pokok seperti bahan-bahan alami di rumah dan bahan lokal yang mudah didapatkan. Sedangkan makanan pokok yang dimaksud bukan hanya nasi, melainkan juga bisa divariasikan dengan kentang, singkong, jagung, sagu, ubi, dan lain-lain. Sedangkan lauk pauk bisa berupa protein hewani, daging sapi, ayam, unggas, ikan, telur, serta protein nabati, tahu tempe, dan produk olahannya. Sementara sayur dan buah untuk si kecil bisa berupa sawi, bayam, pepaya, jeruk, dan sebagainya. Yaitu praktek pembuatan makanan atau PMT untuk anak balita yang tadi sudah diklasifikasikan ya usia 1 sampai 5 tahun. Berharap untuk kedepannya menu-menu di Posyandu sudah lebih baik, dan ini diharapkan pada kader-kader Posyandu yang 30 ini nanti akan disebarluaskan pada kader-kader yang lain. Nah, diharapkan anak-anak ini sekarang karena sudah banyak sekali makanan-makanan yang di luar sana yang lebih enak. Tentunya enak itu pasti ada tambahan yang macam-macam. Diharapkan dengan kita memberikan pembelajaran pada kader Posyandu, maka kader Posyandu akan memberikan menu-menu PMT yang sesuai dengan makanan-makanan yang sesuai selera anak-anak, namun tetap kita memperhatikan gizi dan asupannya. Itu yang kita harapkan. Inilah berbagai hasil kudapan atau pemberian makanan tambahan PMT yang telah diolah oleh para kader beserta narasumber, di mana pemberian makanan tambahan adalah program intervensi bagi balita yang menderita kurang gizi, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi anak serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik sesuai dengan umur anak tersebut. Pesan-pesannya setelah ini kader-kader ini harus memberikan ilmunya dan juga mengimplementasikan supaya nanti tidak mubazir ya ibaratnya. Jadi nanti ilmunya bisa digunakan dengan baik dalam menunjang penurunan angka stunting di Kota Kediri. Pemirsa, melalui pelatihan tersebut diharapkan nantinya balita stunting di wilayah Kota Kediri dapat teratasi. Selain itu juga dapat mencegah stunting di wilayah Kota Kediri. Saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.